Siapa yang berjahat? Ya itu namanya ada namanya ya orang dua itu Pak. Ya. Namanya Ari Papua sama Bubun. Ari Papua sama Bubun itu paling kejam, itu yang membantu saya, itu yang ngebunuh saya Pak. Itu orangnya. Kemudian Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain kayak di neraka satu. Baru-baru sampai nggak bisa pulang tuh baru-baru sama penjara itu jam setengah lima. Saya mau pulang aja. Berulang kali udah besok Pak. Sampai saya jalan ke atas semua itu ada yang nyangka. Maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Maling saya itu bukan maling, itu masih kecil Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya itu maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan Pak. Semuanya. Sebenarnya kasus seperti ini sudah banyak sih terjadi di Indonesia ya. Kemarin yang ramai dibahas di Najwa Shihab, beberapa orang itu yang salah tangkap bahkan sudah menjalani masa tahanan, itu pun disiksa juga. Siksa habis-habisan, terpaksa mereka mengaku dan mereka dipenjarakan. Tapi beberapa tahun kemudian mereka dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Dan apa yang negara lakukan? Ya, meminta maaf saja. Jadilah, ya kan? Kemarin juga ada yang katanya mirip orangnya dengan pelaku, ditangkap siksa mati. Sudah mati, dikembalikan ke keluarga. Apa yang negara lakukan? Ya, sekedar minta maaf juga. Jadilah, ya kan? Ini juga sebenarnya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, kasus Saka Tatal, ya, karena baru diangkat sekarang aja. Jadi bisa dibilang ini terjadi sekarang. Gitu. Siksa habis-habisan, dipaksa jadi tersangka, dipaksa mengaku, karena nggak tahan, akhirnya mengaku, dipenjarakan. Menjalani tahanan sekian tahun, padahal tidak bersalah. Dan apa yang negara lakukan? Itu pun kalau mau minta maaf juga, ya jadilah. Ya kan? Tapi kenapa ini bisa terjadi di negara ini? Ya, karena banyak kepentingan sih sebenarnya. Ya. Banyak kepentingan, sehingga masyarakat yang dianggap bisa dikambing hitamkan dijadikan tumbal, ya. Dan kenapa bisa terjadi juga? Ya karena masyarakatnya sendiri sebenarnya yang diam. Kenapa mereka diam? Ya karena nggak berani, nggak ada backing lah, nggak ada ini dan lain segala macamnya, ya. Jadi saya himbau lah, ya, saya mengajak untuk semua saudara sekalian sebangsa setanah air, kita nggak boleh diam. Kalaupun kita tidak bisa menyampaikan secara langsung, manfaatkan media sosial, ya. Kita manfaatkan media sosial agar melalui media sosial ini apa yang menjadi aspirasi kita, pendapat kita, ya, harapan kita, ya, walaupun itu kemungkinan tercapainya hanya 0, sekian persen, tapi setidaknya kita bersuara dan mereka tahu bahwasanya kita tahu, gitu, ya. Dan secara khusus saya sebagai salah satu masyarakat negara Republik Indonesia, saya bayar pajak, saya punya KTP, ya, saya kira saya juga punya hak untuk bersuara. Saya punya permintaan khusus untuk Bapak Kapolri, kalaupun Bapak masih bisa melakukan sesuatu hal yang ya sedikit menghibur lah buat masyarakat, ya. Jangan mengejauhkan terus Pak, ya. Saya jujur kecewa benar dengan Bapak karena ya banyak kasus yang membuat kita kecewa lah, termasuk contoh yang kasus paling besarnya kasus Sambo. Saya sih sudah menduga dari awal bahwasanya walaupun si Sambo itu divonis hukuman mati bahkan hukuman seumur hidup, saya sangat percaya dia tidak akan mungkin dipenjara. Dan kemarin saya dengar langsung Bapak Alvin Lim yang mengklaim bahwasanya mereka seharusnya satu lapas dengan Sambo. Dia tidak pernah melihat Sambo ada di sana. Artinya dugaan saya betul. Dan itu mengecewakan Pak, ya kan? Dan saya kira masih banyak kasus yang lain. Jadi untuk kali ini ya mudah-mudahan kalaupun masih bisa Bapak membuat masyarakat ini sedikit bangga dengan
tegaknya Bapak sebagai seorang Kapolri di Republik ini, ya. Tolong, ya, kalau Bapak sudah jelas tahu, ya kayak itu tuh yang disebut Sisaka kan sudah jelas terbukti bahwasanya mereka itu orang-orang psikopat, menyiksa orang secara berlebihan, bahkan mereka membuat orang hampir cacat. Sementara mereka, saya yakin pasti tahu bahwasanya itu bukan tersangkanya, bukan pelakunya, tapi mereka sanggup melakukan hal sekejam itu, sekeji itu. Kalau dia bukan psikopat nggak mungkin, ya. Nah, saya minta orang-orang seperti ini, Pak, copot, Pak, penjarakan bila perlu. Nggak pantas jadi aparat, ya. Sebenarnya menurut saya nih, seorang ASN atau seorang pelayan, namanya pelayan, ya, yang diutamakan itu jiwa sosialnya, jiwa kemanusiaannya yang diutamakan. Ilmunya mah nomor 2 kalau menurut saya, karena dia harus berdiri bekerja sebagai pelayan. Apa kan Kristen toh? Artinya harus punya kasih, Pak. Jadi kalau psikopat itu nggak punya kasih, jadi nggak pantas, ya, dan nggak akan bisa jadi pelayan, saya yakin. Jadi sekali lagi, saya mewakili juga mungkin banyak teman-teman juga yang berpendapat sama dengan saya, ya. Apabila Bapak tahu ada anggota Bapak yang psikopat, copot dan penjarakan. Mudah-mudahan ini bisa sampai ke telinga Bapak, ya, dan aspirasi kami ini bisa Bapak tampung dan Bapak laksanakan lah, karena tidak ada salahnya menurut saya. Orang psikopat tidak layak jadi pelayan. Oke, terima kasih. Salam NKRI.